70 tahun sudah Indonesia merdeka. Banyak putra dan putri bangsa telah mengorbankan pemikiran, jiwa, dan raga untuk mengangkat martabat dan harga diri bangsa kita. Bahkan jauh sebelum tahun 1945, dari Sabang sampai Merauke, hadir para pahlawan yang berjuang demi mengusir penjajahnya dari bumi pertiwi. Dari sekian banyak pahlawan Indonesia, beberapa di antaranya memiliki wajah yang tampan, selain keberanian yang tak berujung serta kecerdasan. Siapa sajakah mereka? Inilah 7 pahlawan tertampan versi On The Spot. Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada 1965. Ia mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan pangkat Letnan 1, namun dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Paras tampan dari Pierre Tendean berasal dari percampuran darah orang tuanya. Sang ayah berasal dari Minahasa bernama A.L. Tendean dan ibunya seorang wanita Prancis bernama Cornel Mo. Saat masih duduk di bangku kuliah, Pierre Tendean yang merupakan anggota tim basket memang terkenal menjadi incaran para kaum hawa. Wajah tampan beliau juga menyimpan sebuah kematangan intelektual yang membuatnya terlihat berwibawa. Namun beliau meninggal saat berusia 26 tahun saat peristiwa G30S sebagai bentuk pengabdiannya pada atasan dan negara. Setelah meninggal, Kapten Pierre Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Selanjutnya yang terkenal memiliki wajah tampan adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator. Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 hingga 1966 ini memiliki ayah berdarah bangsawan Jawa, yaitu Raden Sukemi Sosrodihardjo, dan sang ibu Ida Ayu Nyoman-Rai yang berasal dari Bali. Ayah dari mantan Presiden Megawati ini memang tampak berwibawa dan memiliki karisma tersendiri di samping kecerdasannya. Semasa hidupnya, ia memiliki 9 orang istri, antara lain Fatmawati yang menjahit bendera pusaka merah putih dan Ratna Sari Dewi, wanita asal Jepang yang bernama asli Naoko Nemoto. Soekarno yang merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat berpengaruh di eranya itu, meninggal pada 21 Juni 1970. Ia pernah meminta agar jasadnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun pemerintahan Presiden Soeharto saat itu memilih kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Sang bapak bangsa itu kemudian dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya. You know, I'm a believer in God. Yes. Oh, it depends from the death or life. Sultan Hasanuddin, pahlawan yang dijuluki ayam jantan dari timur ini, merupakan pahlawan selanjutnya yang memiliki paras yang tampan. Salah satu kemampuan terhebat Sultan Hasanuddin adalah kemampuannya menyatukan kerajaan kecil di area Goa, Sulawesi Selatan. Dengan menyatukan kerajaan ini, Sultan Hasanuddin mampu menangkal Belanda yang saat itu gencar ingin menguasai hasil rempah-rempah yang melimpah. Pria yang penuh wibawa itu kemudian meninggal dunia di usia 39 tahun setelah benteng pertahanannya jatuh ke tangan Belanda dan sang pahlawan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahtanya dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Raja Goa ke-16 itu memiliki pengaruh yang sangat besar di area Sulawesi kala itu dan menjadi salah satu sultan terhebat sepanjang masa. Pahlawan
Pahlawan Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang lahir di Tapanuli, Sumatera Utara pada 19 Juni 1925. Garis wajah khas putra Tapanuli yang menunjukkan ketegasan dengan tatapan yang tajam membuatnya tampak tampan namun penuh wibawa. Semasa hidup, DI Panjaitan pernah mengikuti serangkaian tugas militer, seperti menjadi atase militer RI di Bonn, Jerman Barat pada 1956. Mayor Jenderal yang sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat itu tewas dengan cara yang tragis. Ia ditembak dalam keadaan sedang berdoa di rumahnya. Pahlawan yang menutup usia di umur 40 tahun itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Salah satu pahlawan paling fenomenal di Indonesia adalah Supriyadi. Bagaimana tidak fenomenal? Sampai sekarang tak seorang pun mengetahui keadaan dan keberadaannya. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Hal itu masih menjadi tanda tanya. Banyak orang yang mengatakan melihat sosok Supriyadi, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan beliau hingga sekarang. Dari foto yang tersisa, terlihat jika beliau memang pribadi yang berwibawa. Semasa muda, Supriyadi memang sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Pahlawan yang berasal dari Trenggalek, Jawa Timur itu merupakan pemimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Di tahun 1945, Supriyadi kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pertama. Namun ia menjabat hanya sekitar 2 bulan. Masa singkat jabatannya itu berakhir karena Supriyadi kemudian tidak pernah muncul hingga saat ini. Pemirsa, nasib Jenderal Besar Abdul Haris Nasution nyaris sama dengan nasib Mayor Jenderal DI Panjaitan, yaitu menjadi korban G30S pada 1965. Namun nyawa sang pahlawan kemudian terselamatkan oleh ajudannya, yaitu Kapten Pierre Tendean yang justru menjadi korban. Pria yang menutup usia pada tahun 2000 di umur 82 tahun itu dikenal dengan sebutan Pak Nas. Semasa mudanya, Pak Nas tergolong tampan, bahkan kemudian walau sudah lanjut usia, kewibawaan tetap tidak hilang dari parasnya. Pak Nas merupakan peletak dasar perang gerilya melawan kolonialisme Belanda. Karena itulah buku fenomenal yang ia tulis yang berjudul Strategy of Guerrilla Warfare menjadi buku wajib militer di sejumlah negara, termasuk di sekolah elit bagi militer dunia West Point, Amerika. Pria asal Mandailing, Sumatera Utara itu terkenal sebagai jenderal yang idealis dan taat beribadah. Dia sempat mengalami masa tragis, di mana ia bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap musuh politik oleh pemerintahan Orde Baru. Satu lagi pahlawan Indonesia yang tergolong berwajah tampan, ia adalah Muhammad Husni Tamrin. Pria yang meninggal di usia 46 tahun itu ternyata bukan hanya memiliki wajah yang rupawan, melainkan juga perjuangannya bagi Indonesia. Tahun 1923, beliau mendirikan Persatuan Kaum Betawi untuk memajukan warga Jakarta. Melalui fraksi nasionalis yang dibentuknya yang membela penderitaan buruh perkebunan di Sumatera. Hal ini kemudian mendapat simpati dari banyak negara, sehingga peraturan Belanda yaitu Penale Sanksi atau ancaman hukuman terhadap pekerja perkebunan yang memberatkan rakyat dihapus. Dalam perjuangannya, Husni Tamrin memang lebih memilih jalur kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan penjajah, tetapi tidak kehilangan nasionalisme dan prinsipnya. Beliau pun pernah menolak mengibarkan bendera Belanda di hari kelahiran Ratu Wilhelmina pada 31 Agustus 1940. Muhammad Husni Tamrin kemudian meninggal karena sakit dan upacara pemakamannya pada 1941 di TPU Karet dihadiri lebih dari 20.000 orang. Pemirsa, itulah 7 pahlawan tertampan versi On The Spot.